Terdapat 1.854 pemberitaan negatif pada media massa dari total 145.023 pemberitaan. Fungsi kehumasan dalam sebuah institusi ibarat sebuah jembatan. Bagaimana Kementerian Keuangan melakukan penanganan dan juga pengelolaan terhadap krisis tersebut? AI ini digunakan untuk menciptakan misinformasi, menciptakan fitnah dan sebagainya. Di era digital saat ini, dunia banjir dengan informasi yang melimpah dari berbagai arah. Apalagi saat ini, berbagai macam informasi yang disebarkan kepada masyarakat atau publik dimediasi oleh berbagai media atau teknologi berbasis digital. Sehingga pergerakan informasi tersebut sangat cepat. Tidak lagi hitungan jam, namun hitungan detik, bahkan di bawah detik, informasi sudah menyebar kemana-mana. Arus informasi digital yang cepat membuat publik menjadi lebih kritis, namun rentan dengan disinformasi, fitnah dan kebencian yang biasa kita kenal dengan DFK, atau hoax atau bahkan framing tertentu. Hal tersebut kadang membuat kita tidak mengetahui mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah, sehingga dapat menimbulkan pemberitaan negatif. Maraknya DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian atau berbagai hoax atau bahkan framing tertentu atas suatu kondisi dapat menimbulkan pemberitaan negatif. Di Kementerian Keuangan sendiri, berdasarkan data laporan capaian kinerja periode sampai dengan triwulan 3 tahun 2025, terdapat 1.854 pemberitaan negatif pada media massa dari total 145.023 pemberitaan atau sekitar 1,29%. Kesimpang siuran dan ketidakjelasan informasi yang hadir tentu dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat atau publik yang dapat menghadirkan tantangan tersendiri pada kehumasan pemerintah. Disinilah peran komunikasi publik yang dilakukan oleh kehumasan pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, menjadi aspek yang sangat krusial. Lalu, sepenting apa peran komunikasi publik dalam membangun kepercayaan publik, serta bagaimana strategi komunikasi publik terbaik dalam membangun kepercayaan publik? Yuk kita kupas tuntas di podcast Kiko bersama saya, Andita Vidya Putri dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sobat Kiko, untuk mengulik mengenai komunikasi publik dalam membangun kepercayaan publik sebagai tema kita di podcast Kiko kali ini, berbahagia sekali telah hadir bersama kita narasumber di bidang komunikasi publik yaitu Bapak Ahmadi Muhajiri, Kepala Subbagian Strategi Komunikasi, Biro Komunikasi Layanan Informasi, Kementerian Keuangan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Dita. Sehat selalu, Bapak. Alhamdulillah, sehat. Baik, Bapak. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa saat ini berkembang sangat pesat teknologi informasi yang berpengaruh terhadap bagaimana kita mengkomunikasikan suatu kebijakan kepada masyarakat. Bahkan saat ini masyarakat pun juga terlibat dalam penyampaian informasi atau pesan tersebut. Nah, karena hal tersebut ada DFK yang namanya disinformasi, fitnah, kebencian, ada hoax, kemudian ada juga yang namanya framing tertentu bahkan. Saya ingin mengetahui nih Pak, bagaimana kehumasan pemerintah melihat urgensi dari komunikasi publik terhadap kepercayaan masyarakat, Pak? Baik, terima kasih Mbak Dita. Selamat pagi Sobat Kiko. Fungsi kehumasan dalam sebuah institusi ibarat sebuah jembatan. Dia adalah menjadi penghubung antara kementerian dengan masyarakat. Jembatan inilah yang akan nanti menjadi komunikasi dua arah. Bagaimana pemerintah, bagaimana institusi menyampaikan kebijakannya, dan kemudian bagaimana publik merespon kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa memfungsikan jembatan ini, fungsi kehumasan ini menjadi penghubung yang baik, penghubung yang lancar antara masyarakat dengan kementerian. Berarti sebagai jembatan ya Pak ya, ini penting sekali adanya komunikasi dua arah atau yang namanya biasanya disebut dengan komunikasi dialogis dalam penyampaian kebijakan kepada masyarakat. Jadi kita seharusnya tidak hanya fokus kepada substansi saja Pak, tapi kita juga harus mulai memikirkan nih gimana caranya penyampaian kebijakan tersebut kepada masyarakat ya Pak. Nah kita mulai masuk nih Pak ke dalam komunikasi, jadi kita mulai menggali lagi. Saya pernah membaca Pak berdasarkan temuan dari David Berlo di tahun 1960, judul bukunya yaitu The Process of Communication, terdapat suatu model yang namanya model SMCR, yaitu source, yaitu siapa penyampai pesannya, kemudian message-nya, seperti apa pesannya, kemudian channel melalui media apa, dan juga receiver-nya. Receiver-nya itu adalah audiensnya.
Kemudian ada juga yang namanya model dari Harold Laswell ya Pak ya. Ya. Itu ada 4W, 1E, yaitu who, what, which, whom, dan effect. Lalu semua unsur tersebut itu saling mempengaruhi untuk bisa memperlancar efektivitas dan juga efisiensi dari komunikasi publik. Nah, saya dan Sobat Kiko penasaran nih Pak, unsur-unsur tersebut di Kementerian Keuangan, bagaimana implementasi unsur-unsur tersebut dalam komunikasi publik yang diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan, Pak? Ya, baik. Jadi memang dalam dunia komunikasi ini banyak sekali teori ya yang menjelaskan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan efektif ya. Tadi ada dari Berlo, juga tadi ada dari Laswell ya. Nah, sebetulnya di Kementerian Keuangan kami tidak mengambil satu teori tertentu ya, tapi kami menggabungkan teori-teori tadi itu dengan sebuah formulasi ya. Kami sering menyebut formulasi itu adalah strategi komunikasi atau kami singkat biasanya STRAKOM. Nah, dari STRAKOM inilah kami memformulasikan bagaimana kami harus mengolah bahan-bahan publikasi, bahan-bahan kebijakan yang ada di Kemenq ini menjadi sebuah komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi intinya sebetulnya STRAKOM ya, itu adalah bagaimana kita bisa memilih ya, siapa yang harus menjadi komunikatornya. Kita bisa memilih misalnya kalau kebijakan tertentu yang memang levelnya tinggi, yang menyampaikan adalah menteri misalnya. Itu yang pertama ya, nya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesannya, what-nya tadi ya. Jadi komunikator yang baik, yang kompeten, itu juga harus disiapkan narasi yang tepat. Bagaimana agar narasi ini bisa dipahami oleh publik. Kemudian yang ketiga adalah nya ya, atau channelnya ya. Jadi kita bisa memilih banyak pilihan. Channel apa yang paling tepat yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan pesan-pesan tadi ya. Kemudian yang penting juga tentunya adalah nya ya. Siapa yang menerima pesan kita. Kita harus pastikan bahwa pesan yang kita buat, ya, komunikator yang kita pilih, ini sesuai dengan target audiens kita. Apakah misalnya kita sedang menyasar kalangan anak muda, maka tentunya kita akan pilih siapa komunitas yang tepat. Kemudian yang berikutnya adalah efek ya. Ini juga penting ya, karena sebetulnya inti dari sebuah komunikasi itu adalah bagaimana seseorang bisa menerima pesan dengan baik, sehingga pesan yang kita susun, yang kita narasikan ini bisa dipahami dengan tepat ya. Kita memformulasikan ya teori-teori tadi menjadi sebuah STRAKOM, bagaimana cara kita memilih komunikatornya ya, dengan pesan seperti apa ya kita menyampaikan, kanal apa yang kita pilih, kemudian kita tentukan target audiens dan kita pastikan efeknya itu bisa dipahami oleh publik ya, seperti itu. Iya Pak, menarik sekali Pak. Jadi unsur-unsur yang tadi ada di teori komunikasi itu tetap diimplementasikan juga ya di Kementerian Ya, Keuangan. 4W, iya. 4W, 1E. Ya. Biasanya dikenal dengan kalimat, biasanya kita tuh menyebut kalimatnya itu who says what, in what channel, to whom, with what effect ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, ketika nih Pak, kebijakannya sudah sangat bagus dibikinnya. Kemudian unsur-unsur yang tadi ada di teori komunikasi sudah direncanakan dengan baik. Namun tetap ada nih komunikasi kebijakan publik yang gagal gitu. Nah, itu kan akan menghadirkan yang namanya gap dari pemahaman kebijakan publik. Nah, gap dari pemahaman kebijakan publik tersebut tentu akan menghadirkan yang namanya asimetri atau misinformasi, atau asimetri informasi atau misinformasi ya Pak ya. Nah, asimetri atau misinformasi tersebut akan menghadirkan yang namanya ketidakpercayaan publik. Untuk itu menurut kami perlu ya strategi-strategi khusus yang perlu diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan. Nah, seperti apa Pak strategi-strategi khusus tersebut yang diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan dalam komunikasi publik Pak? Ya, jadi kita memahami ya bahwa STRAKOM yang kita susun itu bukan seperti rumus matematika ya. Kalau rumus matematika mungkin jelas, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Kita pastikan hasilnya adalah eksak seperti itu. Tapi sebuah STRAKOM ya, ini adalah sebuah seni ya. Ini adalah seni yang menggabungkan antara teori komunikasi dengan bagaimana cara kita memformulasikan ya, membuat taktik yang sesuai ya. Kemungkinan ada gap komunikasi itu pasti ada. Nah, untuk itu ya kami di Kemenq ini melakukan 2 pendekatan ya. STRAKOM yang kita bikin ada 2 macam ya. Yang pertama adalah STRAKOM yang sifatnya
proaktif. Jadi Kemenq yang menciptakan isu di tengah masyarakat. Harapannya adalah isu-isu positif Kemenq ini nanti akan bisa memenuhi ruang publik ya. Publik akan paham terkait dengan bagaimana Kemenq membuat kebijakannya ya. Misalnya ya, kami sering ya mengagendakan membuat agenda setting yang berisi tentang narasi-narasi manfaat APBN ya. Kita jelaskan kepada publik bahwa uang rakyat ya, uang kita ini kita bangun jembatan ya, kita bikin jembatan sehingga dia memberikan manfaat pada masyarakat ya. Kita bangun sekolah sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari hadirnya sekolah yang ada di tempat mereka ya. Ini yang pertama ya, Seracom proaktif, kita membangun isu di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, tadi juga disinggung di awal ya, bahwa dalam komunikasi ini sangat mungkin ya ada DFK dan seterusnya. Sehingga kami juga membuat pendekatan yang kedua, yaitu Seracom yang sifatnya itu responsif ya. Artinya kita sudah bisa ya dari monitoring yang kita lakukan, kita membuat prediksi kira-kira isu-isu mana yang perlu kita perhatikan ya. Karena banyak sekali isu yang beredar dan kadang-kadang kita tidak bisa memastikan bahwa isu yang beredar itu adalah sesuatu yang positif terhadap Kemenq. Sehingga pendekatan yang kedua ini adalah kita bagaimana menyiapkan ya narasi-narasi yang bisa untuk menjelaskan apabila ada isu-isu yang negatif. Ini yang kita sebut sebagai Seracom responsif. Jadi ada dua pendekatan yang kita lakukan ya. Kita proaktif membangun isu, dan yang kedua adalah kita responsif menyiapkan semua narasi untuk menjelaskan apabila ada isu-isu negatif ya, seperti itu. Menarik sekali ya Pak, strategi komunikasi tadi yang sudah diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan ada dua, strategi komunikasi yang proaktif dan juga strategi komunikasi yang responsif. Lalu apakah strategi-strategi komunikasi tersebut juga didiseminasikan atau disosialisasikan Pak ke unit vertikal? Mengingat unit vertikal di Kementerian Keuangan kan ada dari Sabang sampai Merauke ya Pak ya, banyak sekali. Lalu apakah ditemukan kendala atau hambatan ketika melakukan diseminasi atau sosialisasi kepada unit-unit vertikal di Kementerian Keuangan, dan jika ada kendala atau hambatannya, seperti apa Pak solusinya? Iya, betul. Jadi kami memang menjadikan agenda setting ya atau Seracom kita ini menjadi pedoman, menjadi acuan seluruh unit kehumasan ya. Baik ada yang ada di pusat ya, di kantor pusat maupun yang ada di kantor vertikal ya. Jadi seluruh unit kehumasan ini harus mengacu kepada agenda setting atau Seracom yang sudah kita susun ya. Nah, Bapak sekalian, sahabat Kiko, tentunya meskipun kita sudah punya agenda setting ya, kita sudah punya rujukan, ini tentunya kita harus bisa pastikan ya bahwa nanti yang disampaikan oleh seluruh unit ya, baik di pusat maupun di daerah, di kantor vertikal, ini sama. Sehingga dalam agenda setting yang kita susun, kita sudah membuatkan narasi yang seragam ya, narasi yang sama terhadap satu topik ya. Misalnya begini, saat ini sedang banyak orang menyoroti isu tentang turunnya angka TKD di tahun 2026 ya. Nah, ini kan menjadi isu yang harus kita perhatikan. Nah, dalam agenda setting kami membuat sebuah narasi ya yang harus dipedomani oleh seluruh unit ya, baik pusat maupun kantor vertikal. Kami sebutkan bahwa turunnya angka TKD di tahun 2026 ini bukan berarti turunnya manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di daerah ya. Tapi kita narasikan bahwa sebetulnya yang terjadi adalah bergesernya ya manfaat ya. Jadi sekali lagi bukan berkurang manfaatnya, tapi bergesernya manfaat ya, yang biasanya disalurkan atau dirasakan melalui TKD, sekarang manfaat APBN itu dirasakan melalui program-program prioritas nasional. Jadi masyarakat di daerah tetap akan merasakan banyak manfaat dari APBN melalui program prioritas nasional. Misalnya ketika pemerintah membuat program makan bergizi gratis ya, tentunya manfaatnya ini juga akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian ketika pemerintah juga ada program prioritas cek kesehatan gratis, tentunya ini juga akan dirasakan oleh manfaat yang besar oleh masyarakat yang ada di daerah ya, ada sekolah rakyat, ada koperasi merah putih dan sebagainya. Jadi kita pastikan dengan kita membuat agenda setting, seluruh juru bicara kita ya, seluruh komunikator kita, baik itu Pak Menteri ya di level pusat, Pak Dirjen di level pusat,
maupun Pak Kanwil ya, mungkin yang ada di Papua, di Aceh, ini akan membawa narasi yang sama ya. Satu narasi bahwa TKD ini bukan berkurang, tapi manfaatnya digeser ke program-program prioritas nasional. Fungsi agenda setting, fungsi Telkom ini adalah bagaimana kita bisa membuat satu narasi sehingga seluruh komunikator Kemenq ini akan menyuarakan narasi yang sama, suara yang sama, ya seperti itu. Keren sekali sih Pak. Artinya dari level pimpinan tertinggi, Pak Menteri, sampai di level unit vertikal di seluruh Indonesia, narasinya itu akan seiring sejalan ya, Ya, Pak. betul. Karena kita menggunakan strategi komunikasi berupa agenda setting tadi. Ya. Namun seperti ini tetap tidak bisa kita pungkiri nih Pak. Meskipun kita sudah membuat strategi komunikasi atau agenda setting tersebut, tapi tetap ada nih yang namanya pemberitaan negatif atau yang namanya disinformasi, fitnah atau kebencian tadi. Lalu mitigasi resiko terhadap DFK atau pemberitaan negatif ini menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi kehumasan pemerintah seperti kita ya Pak. Lalu bagaimana mitigasi resiko terkait dengan pemberitaan-pemberitaan negatif tadi dan juga hadirnya DFK dalam situasi tersebut Pak? Ya, tadi di awal Mbak Dita menyebutkan ya, di kuartal berapa tadi? 3 ya? Iya betul. Kita ada Triwulan 3. opini negatif 1, sekian tadi ya. Nah ini artinya bahwa isu-isu negatif itu akan tetap ada ya di sekitar Kementerian Keuangan. Nah untuk itu kami di KLI ya, di Biro Humas, kita punya tim patroli media ya. Kita menyiapkan tim patroli media. Ini kerjanya 24 jam ya. Kerjanya 24 jam, kita bikin sistem piket ya. Tapi ini beruntung ya, kita sekarang sudah punya teknologi akal imitasi ya, AI ya. Nah, dengan menggunakan AI, kita bisa dengan sangat akurat ya monitoring dari awal ya isu-isu yang berpotensi untuk menjadi isu negatif ya. Kita sudah bisa bikin ya model ya sehingga mudah untuk memantau ya isu-isu negatif selama 24 jam ya. Kemudian juga kita akan sangat terbantu ketika kita membuat analisis ya. Misalnya tone sebuah pernyataan seperti apa ya, apakah ini positif, netral atau negatif. Kita juga bisa menggunakan teknologi AI ya. Termasuk yang ketiga adalah kita bisa fact checking ya dengan menggunakan AI itu ya. Ketika ada sebuah konten ya, sebuah publikasi yang meragukan ya, kita bisa cek dengan menggunakan AI apakah konten ini benar-benar asli ataukah ini hanya sebuah fake ya atau sebuah produk dari sebuah AI ya, yang tentunya ini sangat menyesatkan ya, seperti itu. Menarik sekali Pak. Nah kita mau lebih dalam lagi nih Pak. Ya. Jadi organisasi kan nggak cuman yang nerima yang namanya DFK tadi ya Pak ya, atau pemberitaan-pemberitaan negatif. Tapi di suatu situasi di suatu masa kita akan mengalami yang namanya situasi krisis atau kritis gitu Pak. Nah menurut OECD yaitu Organization for Economic Cooperation and Development Report on Public Communication itu dikatakan bahwa di sana bahwa situasi krisis atau situasi kritis adalah merupakan hambatan terbesar dalam komunikasi publik Pak. Nah menurut tantangan utama ini tentu karena dalam situasi krisis atau krisis tersebut memiliki tantangan utama berupa di satu sisi kita harus sebagai kehumasan pemerintah kita harus bergerak cepat, responsif, tapi di sisi lain ada ketidakpastian gitu Pak. Nah itu tentu menimbulkan sesuatu yang bisa menjadi pemicu masyarakat itu menjadi rentan kepercayaannya terhadap pemerintah gitu Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana Kementerian Keuangan melakukan penanganan dan juga pengelolaan terhadap krisis tersebut Pak? Ya, makasih. Terutama terkait dengan komunikasi publiknya. Oke, Mbak Dita. Sahabat Kiko ya, kita tentunya masih ingat ya, dalam benak kita mengalami beberapa krisis komunikasi ya. Nah, mungkin yang perlu saya ingatkan di awal adalah bahwa krisis komunikasi ini sebetulnya dampaknya bisa sangat luar biasa ya ketika kita tidak bisa mengelola dengan baik ya. Contoh misalnya di saat kita krisis beberapa tahun yang lalu ada gerakan boikot pajak misalnya. Ini kalau kemudian kita tidak bisa kelola dengan baik, ini bisa menjadi sebuah dampak yang sangat besar ya bagi negara tentunya, terutama bagi Kementerian Keuangan ya. Nah untuk itulah ya, dari beberapa pengalaman kita ya mengalami krisis komunikasi, saat ini kami sudah
memiliki ya pedoman panduan komunikasi krisis ya dalam KMK 222 tahun 2025 ya. Terakhir kita revisi kemarin ini ya. Nah, di situ kami sudah membuat penjelasan ya tahapan-tahapan yang sangat detail bagaimana kita menangani sebuah krisis ya. Sebuah krisis biasanya dimulai dari munculnya ya informasi negatif yang mungkin skalanya masih sangat kecil ya. Mungkin skalanya masih belum, intensitasnya belum besar. Tapi biasanya sebuah krisis itu bisa dimulai dari sesuatu yang orang mungkin nggak akan berpikir ini menjadi krisis gitu ya. Sehingga dalam pedoman itu kami membuat leveling isu ya. Apakah isu ini masih dalam tahapan awal ya? Apakah sudah dalam tahapan mulai berkembang dan seterusnya gitu ya. Nah, inilah kita memulai sebuah penanganan isu ini dari monitoringnya ya. Kemudian isu ini kita buat levelingnya. Setelah kita tentukan levelingnya, baru kita tentukan ya strategi seperti apa yang harus kita lakukan ya. Nah, tentunya pendekatan yang kita lakukan ini sangat situasional ya, sangat kita sesuaikan dengan bagaimana eksistensi atau mungkin leveling dari sebuah isu ya. Bisa jadi isu ini mungkin sangat negatif gitu ya, menyerang menteri misalnya atau menyerang profil tertentu misalnya. Tapi kemudian belum tentu kita harus memadamkan isu ini dengan sesuatu yang besar gitu ya. Ini contoh strategi ya. Artinya bahwa pilihan strategi ini adalah sangat situasional ya. Artinya sesuai dengan bagaimana isu itu ya. Apakah misalnya nih isu ini bermula dari sebuah akun yang nggak terkenal misalnya, ataukah dia diusung oleh akun yang sangat terkenal ya, dari orang terkenal dan sebagainya. Bisa jadi ya sebuah isu yang mungkin kelihatan besar, mungkin Srakom kita adalah diam gitu ya. Bisa jadi kita cukup untuk mengamati, karena bisa jadi diam itu adalah cara kita menyelesaikan sebuah Srakom. Setelah kita mengelompokkan ya, membuat leveling dari sebuah isu, baru kita tentukan bagaimana cara kita meresponnya ya dengan strategi yang sesuai gitu ya. Srakom ini adalah seni ya, seni bagaimana kita menganalisis situasi, kita memilih taktik yang tepat, dan kita harapkan nanti dengan pilihan yang tepat ini akan bisa menyelesaikan sebuah krisis ya, seperti itu. Jadi Kementerian Keuangan Pak memang sudah pernah punya pengalaman ya Pak ya dalam menghadapi situasi yang krisis atau kritis tersebut. Bahkan tadi disampaikan sama Pak Ahmadi kalau diam adalah komunikasi juga gitu artinya. Jadi kalau kita nggak harus melakukan komunikasi, tapi juga bisa jadi diam itu adalah bagian dari komunikasi itu sendiri ya Pak ya. Betul. Betul. Nah, selayaknya suatu proses nih Pak. Jadi tadi kita sudah bicarakan tentang perencanaan, kemudian implementasinya. Tentu idealnya ada evaluasi ya Pak. Nah, bagaimana nih evaluasi strategi komunikasi di Kementerian Keuangan, terutama terkait dengan komunikasi publik ini sendiri Pak? Ya, baik Mbak Dita ya, dan sahabat Siko semuanya. Sebetulnya kalau kita sekarang merasakan ya, mungkin sekarang kita merasakan seolah-olah kita ini sudah banyak melakukan publikasi gitu ya. Kita punya akun-akun resmi ya di kementerian itu sangat banyak ya. Tiap kantor punya, bahkan sampai kantor vertikal juga ada gitu ya. Namun sebetulnya ya yang perlu kita pastikan adalah bahwa kita ini sebetulnya bukan sekedar menyampaikan informasi ya. Kita tentunya harus punya ada satu tahapan ya dalam komunikasi adalah melakukan audit komunikasinya ya. Nah, Bapak sekalian, ternyata di tahun 2021 ya, kami pernah melakukan sebuah survei ya. Survei penggunaan media ya oleh masyarakat dalam mengakses terkait dengan APBN gitu ya. Nah, ternyata ini cukup mengagetkan kita ya, semua ya, mengagetkan kita semua ya. Ternyata dari survei itu muncul angka yang cukup signifikan ya. Ada 45,9% orang yang merasa belum pernah mengakses kebijakan Kemenq ya. Ini informasi yang luar biasa yang kita dapatkan ya. Ternyata meskipun kita punya ribuan akun ya, kita punya banyak kanal komunikasi, tapi ternyata dari survei yang kita lakukan di tahun 2021 itu masih banyak ya, 45,9% masyarakat itu belum pernah merasa mengakses kebijakan Kemenq. Nah, ini tentunya sebuah tantangan ya. Kita mengevaluasi, ternyata memang
publikasi kita selama ini mungkin belum dianggap menarik oleh masyarakat ya. Mungkin dianggap terlalu birokratis oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak tertarik untuk melihat, membaca ya, memahami produk-produk komunikasi yang kita lakukan ya, sehingga angkanya cukup besar. Nah, ini artinya adalah bahwa tugas kita ya di Kehumasan dan di seluruh Kemenq ini adalah bagaimana kita bisa makin memperbanyak ya bahan-bahan komunikasi, makin memperbanyak komunikasi kita kepada publik, dan yang penting adalah kita pastikan bahwa apa yang kita sampaikan ini bisa sampai kepada masyarakat ya, sampai kepada publik ya. Kita harapkan nanti di tahun-tahun mendatang ini ya, kita survei lagi insya Allah ya, ini hasilnya juga sudah baik ya. Kita harapkan nanti bisa 80-90 ya, komunikasi kita ini sudah diakses oleh masyarakat. Seperti itu. Baik Pak, jadi tadi kita udah membahas nih Pak, dari keseluruhan proses komunikasi publik, dari perencanaan, implementasi, bahkan sampai evaluasi yang tadi Ya, ada survei ya betul. Pak. Tadi Bapak sampaikan surveinya bahkan cukup mengagetkan, sekitar 45,9%, itu hampir setengah ya dari 100% Betul. itu masyarakat atau publik belum mengakses media sosial Kementerian Keuangan gitu, terkait dengan kebijakan publik yang sudah kita komunikasikan kepada masyarakat. Nah, menurut Bapak kira-kira keterlibatan pegawai di situ punya andil nggak Pak? Artinya bagaimana sih keterlibatan pegawai dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Lalu apa sih hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan supaya bisa turut serta berperan dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Pak? Ya, baik Mbak. Jadi inilah jawaban ya, salah satu jawaban ketika kita melihat data tadi ya. Ternyata memang masih banyak orang yang merasa tidak pernah mengakses kebijakan Kemenq. Sehingga kami ya, kalau dalam teori itu kan ada unsur-unsur komunikasi ya. Serakom yang baik itu adalah ketika seluruh unsur komunikasi ya, mulai dari komunikatornya ya, mulai dari pesan yang disampaikan, kanalnya, ini harus semua dioptimalkan. Nah, pegawai adalah komunikator di Kemenq ya. Artinya seluruh pegawai Kemenq adalah komunikator kebijakan Kemenq. Nah, kita ingin mengoptimalkan komunikator ini tidak hanya dibebankan kepada Pak Menteri ya. Kita tidak ingin komunikator Kemenq ini hanya dibebankan kepada Pak Dirjen ya, kepada juru bicara. Tapi kita ingin melibatkan seluruh pegawai sebagai aset komunikasi Kemenq ini juga bisa mengamplifikasi, memperbanyak ya komunikasi kepada masyarakat ya. Sehingga sekarang kita punya program employee advokasi ya. Nah, ini mungkin mohon maaf nih ya, mungkin ada beberapa dari pegawai ya, sebagian pegawai yang merasa wah ini udah melanggar hak asasi ya, sudah mencampuri urusan akun pribadi ya. Tapi sebetulnya ya, Bapak sekalian ya, sahabat Kiko semuanya, program employee advokasi ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya ya. Sudah banyak ya perusahaan-perusahaan besar ya yang sudah menerapkan juga program EA semacam ini. Karena memang akan ada benefit sebetulnya antara perusahaan dengan pegawai, para employee-nya ya. Ketika kita engage ya dengan isu Kemenq, dengan isu perusahaan, ini tentunya juga akan membawa manfaat bagi perusahaan dan juga sekaligus pegawainya ya. Nah, mungkin untuk awal-awal ini ya, kita masih merasa dipaksa ya untuk bisa menjadi relawan ya, mempublikasikan kebijakan Kemenq ya. Mungkin kita merasa wah ini mah urusan kantor ya, ini terlalu berat lah kalau untuk saya sampaikan ke audiens saya gitu ya, ke follower saya. Tapi sebetulnya Bapak sekalian ya, sahabat kita semuanya, kita juga tidak ingin ya langsung memaksa para pegawai ya. Tapi kita ingin ini menjadi sebuah proses latihan ya. Kita ingin memulai dari sesuatu yang sederhana ya. Sedekah jempol ya terhadap akun-akun Kemenq, sedekah share ya, ini udah menjadi bagian dari bentuk employee advokasi. Tentunya kita ingin ya, harapan kita adalah nanti ya para pegawai kita ini bisa dengan ringan ya, dengan mudah menjadi kebiasaan untuk menjadikan publikasi Kemenq ini menjadi bagian dari medsosnya ya, ikut membantu menyebarkan kebaikan-kebaikan ya, menyebarkan value-value yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya. Baik Pak, berarti kontribusi seluruh pegawai Kementerian Keuangan, kontribusi Sobat Kiko sangat berperan nih dalam kesuksesan komunikasi publik yang diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan. Betul, ya Pak ya. Iya, iya. Nah Pak, selain itu, selain keterlibatan publik, saat ini kan
Sudah kita sadari bersama ya Pak, bahwa teknologi artificial intelligence atau akal imitasi atau biasa disebut dengan AI itu sangat berkembang dengan pesat ya. Ya. Bahkan turut mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi dan juga kita berinteraksi dengan masyarakat atau publik. Nah, beberapa jurnal juga bahkan menemukan Pak, bahwa penerapan AI ini sangat berperan dalam efektivitas dan juga efisiensi dari komunikasi publik. Tapi tetap perlu memperhatikan atau tetap perlu dibentuk regulasinya, tetap perlu memperhatikan etikanya agar dapat dipertanggungjawabkan dan tetap perlu memperhatikan dari sisi kehumanismeannya. Nah, bagaimana Kementerian Keuangan melihat AI ini, Pak? Terutama di bidang komunikasi publik. Apakah dilihat sebagai peluang, apakah dilihat sebagai tantangan, atau bahkan sebagai ancaman, Pak? Ya, kita lihat semuanya ya. Dia juga ancaman, dia juga peluang ya. Artinya begini, AI ini kan sebetulnya sebuah alat ya, sebuah alat yang tergantung bagaimana kita menggunakannya gitu ya. Di Kemenq saya lihat juga kita akan menempatkan seperti itu ya. Satu sisi AI ini memang sangat membantu kita, termasuk di kehumasan ya. Kita dengan AI ini kita akan bisa membuat konten-konten yang sangat bagus ya, bahkan mendekati sempurna ya ketika menggunakan AI dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Tapi di sisi lain ya, kita pun juga punya pengalaman ya, bagaimana dari sebuah produk AI ini menimbulkan sebuah hoax yang luar biasa ya, sangat berdampak pada reputasi Kementerian Keuangan. Nah, sehingga kita melihat dua sisi ini ya. Dia adalah peluang tapi juga menjadi sebuah ancaman. Untuk itu ya, kita tentunya harus mengelola bagaimana munculnya AI ini sebagai sebuah risiko ya. Ketika AI ini digunakan untuk menciptakan misinformasi, menciptakan fitnah dan sebagainya. Sehingga Kemenq ya secara regulasi ya ini juga tentunya sudah membuat ya bagaimana menggunakan AI dalam kehumasan ya. Kita sedang menyusun konsep seperti itu ya. Termasuk juga kami juga di Kemenq ini mendorong ya untuk di level kementerian yang terkait ini juga bisa membuat semacam regulasi ya, karena di beberapa negara sudah diterapkan ya regulasi yang mengatur penggunaan AI gitu ya dalam bermedia sosial ya. Ada beberapa negara yang sudah mewajibkan ya ketika seseorang mengupload sebuah unggahan yang dihasilkan dari AI, ini harus ada watermark-nya, ya. Jadi ada bahwa ini adalah produk AI seperti itu. Bahkan juga ada negara yang sudah mencoba untuk menjadikan wajah kita ini ya, wajah atau suara kita ini menjadi sebuah haki atau paten gitu ya, sehingga ketika ada orang yang memasukkan, kita bisa menuntut, kita bisa memastikan bahwa itu adalah bukan wajah atau suara kita gitu ya. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Berarti AI ini dianggap sebagai dua sisi mata uang ya Pak, seperti Betul. dua sisi mata uang. Kalau kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar, secara bijak, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik dan berharga gitu ya. Dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tapi jika kita menggunakannya dengan tidak baik, dengan tidak beretika, tidak memenuhi regulasi yang ada, maka itu bisa menghancurkan ya Pak ya. Betul. Ya. Berarti kita harus benar-benar nih memilih penggunaan AI dalam setiap komunikasi publik yang kita lakukan kepada masyarakat atau publik. Sebenarnya Pak, semuanya yang Bapak sampaikan itu menarik dan daging semua Pak. Tapi kita saat ini sudah berada di penghujung acara sayangnya. Jadi Sobat Tiko, yuk kita dengarkan bersama bagaimana closing statement dari Pak Ahmadi mengenai komunikasi publik dalam membangun kepercayaan publik. Silakan Bapak. Baik, Sobat Tiko, komunikasi itu bukan sekedar kita menyebarkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Tapi ini adalah masalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa pesan-pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat, kepada publik itu bisa dipahami, bisa dimaknai dengan baik oleh masyarakat ya. Dan tugas kita di Kementerian Keuangan ini cukup berat ya. Kita memikul tanggung jawab untuk bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Kita juga punya tanggung jawab bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, yang semakin inklusif ya. Untuk itu, komunikasi kita adalah bagaimana agar bisa menjelaskan cara kita menjaga ekonomi kita, cara kita mendorong ekonomi ini dengan bahasa yang mudah ya. Kita menyampaikan dengan jujur ya, dengan terbuka sehingga masyarakat nanti akan paham dan akhirnya akan percaya dengan Kementerian Keuangan. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi kita semua adalah komunikator Kementerian Keuangan.
Kita semua adalah wajah dari Kementerian Keuangan. Mari kita jaga reputasi kita, reputasi Kementerian Keuangan dengan selalu bijak bermedsos, sehingga apa yang kita lakukan akan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan sekaligus juga akan mendukung program-program di Kementerian Keuangan. Keren sekali, terima kasih Pak Hamadi telah hadir bersama kita pada hari ini. Sobat Kiko, demikianlah rubrik wawancara pada kesempatan hari ini yang sudah kita simak bersama, materi yang sangat menarik dan keren dari Pak Hamadi mengenai komunikasi publik dalam membangun kepercayaan publik. Sobat Kiko, fungsi kehumasan dalam sebuah institusi adalah ibarat sebuah jembatan yang menjadi penghubung antara institusi dan juga dengan publik. Public relations is both a science and an art. Komunikasi merupakan gabungan ilmu dan seni, perlu disesuaikan dengan berbagai situasi dan juga kondisi. Komunikasi merupakan bagian dari kebijakan itu sendiri. Dengan komunikasi dan strategi yang tepat, Kementerian Keuangan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dapat membangun komunikasi dialogis atau dialog dua arah. Serta yang paling penting, memastikan komunikasi dan pesan yang disampaikan berdampak dan pada akhirnya membangun kepercayaan publik. Sobat Kiko, demikianlah podcast Kiko kali ini. Akhir kata, berbahagia sekali saya Andita Vidya Putri dapat membantu kesempatan istimewa pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi Sobat Kiko semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.